Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Ilahi, NIM 21042204, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kebijakan publik, kebijakan pemerintah, model kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan publik menurut para ahli. 1. Menurut Leo Agustino, kebijakan publik ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang kedua, menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Yang ketiga, menurut Anderson, kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi, kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, macam-macam pendekatan dalam studi kebijakan publik. Yang pertama yaitu pendekatan kelompok. Sebagai sebuah kelompok kepentingan, maka sebuah kelompok perilaku yang sama yang membuat tuntutan-tuntutan tertentu terhadap kelompok-kelompok lain dalam suatu masyarakat. Kelompok menjadi jembatan yang sangat penting yang menghubungkan antara individu dan pemerintahannya. Politik sesungguhnya adalah perjuangan antar kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Pendekatan ini menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga para pembuat kebijakan dipandang sebagai pihak yang menanggapi secara konstan tekanan-tekanan kelompok, tawar-menawar, perundingan dan kompromi antara tuntutan-tuntutan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang berpengaruh. Yang kedua, pendekatan proses fungsional. Harold Laswell mengemukakan 7 kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional. 1. Inteligensi. Yang kedua, rekomendasi. Yang ketiga, preskripsi. Yang keempat, permohonan. Yang kelima, aplikasi. Yang keenam, penilaian. Yang ketujuh, terminasi. Selanjutnya, pendekatan kelembagaan. Dalam pandangan tradisional, kegiatan-kegiatan politik secara umum berpusat di sekitar lembaga-lembaga pemerintahan tertentu, seperti Kongres DPR, Kepresidenan, Pengadilan, Pemerintah Daerah, Partai Politik, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan peran serta warga negara. Beranjak dari pemikiran bahwa keikutsertaan warga negara dalam masalah-masalah masyarakat, maka para warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi. Sehingga dibutuhkan warga negara yang memiliki struktur-struktur kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi demokrasi. Pokok perhatian pendekatan ini adalah hubungan antar pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, contoh kebijakan publik. Yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, membayar pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan hak untuk memilih dan pemilihan umum. Yang keempat, melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kelima, menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.